ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, baik itu nikmat yang zahir maupun yang batin. Dan paling afdalnya nikmat adalah kita diberi oleh Allah keimanan dan keislaman. Dua nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri setiap waktu, karena dengan dua nikmat itulah kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau dua nikmat itu sudah dicabut, maka walaupun diberi kenikmatan yang melimpah ruah, maka itu sia-sia nanti di akhirat. Sehingga dalam hal ini wajib kita mensyukurinya dengan kita mendalaminya, dengan kita mengamalkannya serta memeliharanya sampai ajal menjemput. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian masih Islam, masih mengerjakan rukun Islam yang 5, masih meyakini daripada rukun iman yang 6 tersebut. Walhamdulillah, termasuk kenikmatan besar itu kita berada di hari-hari mulia ini yang disebutkan dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 adalah 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, yang mana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Bahkan disebutkan di dalam kitab Fathul Bari karangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada 10 hari pertama Ramadan. Sehingga dalam hal ini kita harus meningkatkan amal soleh kita sebagaimana kita meningkatkan amal soleh di awal-awal Ramadan, karena pahalanya lebih dilipat gandakan daripada 10 hari pertama Ramadan. Sehingga dalam hal ini di antara amaliyah-amaliyah yang dianjurkan adalah memperbanyak puasa. Disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam Sunan Ibn Majah bahwasanya shaumu yaumin fiha ya'dilu shaumi sanah. Berpuasa satu hari di 10 awal Dzulhijjah ini itu sama dengan puasa setahun penuh. Sahabat Anas bin Malik dalam salah satu ucapannya mengatakan bahwasanya puasa satu hari itu sama dengan 1000.
Tapi kalau puasa tanggal 9 Dzulhijjah sama dengan 100.000. 1000 apa ini? 1000 hari. Dan jelas sahabat gak mungkin ngomong ini atas pikiran sendiri, tidak. Pasti itu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tidak berani berandai-andai urusan pahala. Pasti itu mereka dapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Dan di antara amaliyah-amaliyah, ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan adalah ibadah kurban, ya, ibadah udhiyah. Dalam hal ini insyaallah kita akan membahas sedikit daripada pembahasan kurban ini. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa yang mendapati keluasan harta, kapan itu? Di malam Id dan besoknya. Di malam Id dan hari Idul Adha serta 3 hari setelahnya. Itu ada kelebihan harta yang cukup untuk membeli hewan kurban. Falam yudhahi, tapi dia tidak berkurban di hari itu. Fala yaqrubanna musallana, jangan dia dekat-dekat musalla kami. Jangan dia dekat-dekat masjid kami. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam hukum berkurban bagi yang mampu. Sebagian ulama mengambil dohir hadis, berarti di sini menunjukkan haram untuk tidak berkurban bagi yang punya kemampuan di 4 hari tersebut. Ya, sesuai dengan konteks dohirnya hadis. Ada yang mengatakan itu sunnah muakkad, dan ini yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i, sangat disunnahkan bagi orang yang dia punya kemampuan untuk berkurban. Dengan dalil bahwasanya di masa itu, di masa para sahabat itu, sebagian sahabat mampu tapi tidak berkurban, dan sebagian besar sahabat tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak diwajibkan setiap tahun, tidak. Istilahnya yang penting ada dia berkurban, sisanya bisa sunnah muakkadah. Ini yang diambil oleh Imam Syafi'i di dalam hukum berkurban tersebut. Nah, kemudian di dalam pembagian atau hukum kurban sendiri, itu hukum asli tadi saya bilang hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan sebagai dalam madzhab kita sunnah muakkadah kifayah. Arti kifayah di sini, seumpama dalam satu keluarga ada yang mampu kurban lebih dari satu. Sang ayah punya simpanan untuk kurban, ibu juga dia punya duit lebih untuk kurban, anak pertama karena sudah kerja juga punya juga. Maka kalau salah satu dari mereka berkurban, yang lain tidak dituntut lagi. Artinya yang lain tidak ada tuntutan lagi, cukup salah satu berkurban, maka yang lain tidak sampai jatuh makruh karena gak berkurban walaupun dia mampu. Itu yang dimaksud dengan kifayah. Kayak contoh sholat jenazah, yang penting ada yang nyolati, maka yang lain gugur, gak wajib nyolatin lagi. Walaupun pahala hanya terkhusus untuk yang melakukan, yang gak melakukan gak dapat pahala. Tapi kalau semuanya gak ada yang nyolati, satu kampung dosa semua yang laki-laki balik. Kalau gak ada yang nyolatin mayit ini, satu kampung laki-laki yang balik berdosa semua. Ada yang nyolati walaupun satu orang, maka yang lain gugur kewajibannya karena sudah ditanggung satu orang ini. Tapi semua pahala satu kampung itu diambil oleh satu orang tersebut, karena dia yang melaksanakan fardu kifayahnya. Dan hukum fardu kifayah ini banyak ya. Contoh-contohnya seperti menghafal Quran, itu fardu kifayah. Satu kampung harus ada yang hafal. Mendalami fikih, kalau belajar fikih wajib fardu ain. Dalam hadis Nabi bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ini belajar wajib semua, mau itu PNS-nya, polisinya, petaninya, penganggurannya, ya.
pengemisnya, semua pedagangnya. Yang penting dia mengaku muslim wajib belajar. Tapi mendalami sampai detail, sampai dia tahu dalilnya, sampai dia tahu perbedaan hukumnya, dia mendalami sunnah-sunnahnya, itu fardu kifayah. Harus ada satu orang dari kampung itu yang mendalaminya. Kalau tidak, maka dosa semua. Kalau tidak, maka dosa semua. Artinya gini, harus satu yang mondok sampai lulus, sampai dia mampu. Ya, bukan cuman asal belajar, itu harus ada. Allah Ta'ala berfirman, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Hendaknya dari setiap kelompok itu ada beberapa orang yang dia ini keluar dari kampungnya untuk mendalami ilmu agama. Kalau sudah matang, dia memberi peringatan kepada kaumnya nanti, ngajar kepada kaumnya agar mereka dapat peringatan. Di sini kata ulama, hukumnya fardu kifayah, harus ada yang sampai matang betul. Bahkan di dalam fikih disebutkan jarak satu qasar, yaitu satu qasar ini 2 marhalah, itu harus ada satu yang ahli di dalam ilmu agama sehingga dia menjadi tempat bertanya untuk masyarakat sekitar situ. Kalau tidak, maka dosa. Ya, bahkan seumpama ada orang yang dia ada potensi, tapi nggak ada dana, wajib bagi yang kaya urunan. Ayo patungan, ini harus dibantu sampai betul-betul dia menjadi seorang ulama. Nanti dia kembali kampungnya untuk mengajar di situ. Ini fardu kifayah hukumnya, di mana banyak kampung tidak mengindahkan kewajiban tersebut. Dan kemudian ada kalanya ibadah kurban itu wajib. Kapan? Ketika dinadarkan. Dan nadar itu harus terucap ya. Saya bernadar tahun ini berkurban. Dia ngomong gitu ya, mau itu dikaitkan dengan hajat yang terkabul atau tanpa dikaitkan, yang penting dia ada nadar kepada Allah, maka di sini wajib dia berkurban tahun tersebut. Ada perbedaan hukum. Kalau kurban sunnah, ya itu dia yang berkurban boleh untuk mengambil, menikmati hewan kurbannya. Dia ataupun keluarga yang wajib dia nafkahi boleh. Ya. Tapi kalau kurban wajib, nggak boleh bagi yang berkurban atau keluarga yang wajib dia nafkahi untuk menikmati sedikit pun daripada hewan kurban. Alias semuanya sudah untuk orang lain. Karena ini wajib. Kalau sudah wajib nggak boleh dia apa-apa. Nah kemudian masalah waktunya. Kapan waktu berkurban? Jadi arti kurban itu adalah menyembelih hewan yang ditentukan dengan niat kurban di hari-hari yang tertentu. Ya, menyembelih hewan yang ditentukan, artinya nggak semua hewan. Dengan niat kurban, dengan niat kurban. Kalau niat yang lain maka nggak jadi. Ya. Di hari-hari yang ditentukan, apa itu? 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Di 4 hari ini aja sah kurban. Selain 4 hari ini maka dianggap tidak sah. Ya, walaupun itu disembelih tanggal 9, disembelih tanggal 14, walaupun dibagikan dagingnya, itu sedekah biasa. Beda Ustaz pahalanya, jelas beda. Dalam suatu hadis Nabi bersabda kepada Siti Fatimah Az-Zahra putri beliau, "Ya Fatimah, ishhadi dhuhiyatak." Wahai Fatimah, saksikan hewan kurbanmu disembelih itu, saksikan. Fa innahu yufar laki awwalu qatratin qatarat min damiha. Karena diampuni bagimu seluruh dosamu ketika pertama kali darah yang jatuh daripada hewan kurbanmu itu. Dari sini ini pahala besar apa? Pengampunan seluruh dosa. Dengan berkorban itu pengampunan seluruh dosa. Ya. Di antaranya juga pahalanya adalah dia menjadi tunggangan bagi orang yang berkorban. Nanti ketika Shirathul Mustaqim,
Dalam hadis Nabi bersabda, "Azimu dhuhayakum fa innaha min khairi matayakum." Perbesarlah hewan kurbanmu, nanti dia menjadi sebaik-baiknya tungganganmu. Artinya nanti ketika di akhirat kalau diterima. Ya, masalah diterima ini repot, Pak. Ya. Karena tidak semua amal itu diterima. Ya, kita mulai balik sampai sekarang beramal itu nggak ada yang dipastikan pasti diterima, itu nggak ada. Sehingga kita terus saja beramal. Yang mana diterima, wallahu a'lam, sudah. Beramal aja. Karena urusan keterima itu sangat-sangat sulit. Allah Ta'ala berfirman, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Allah hanya menerima amal dari yang bertakwa. Kalau nggak bertakwa tidak. Bahkan dalam suatu ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Tidak dapat meraih ridha Allah daging-daging yang dibagikan atau darah-darah yang dikucurkan, tidak. Tapi walakin yanaluhut taqwa minkum, yang bisa meraih ridha Allah ketakwaan dari kalian. Berkorban tapi jarang sholat, nggak diterima. Berkorban tapi nggak puasa Ramadan, nggak diterima juga. Kenapa? Karena bukan urusan daging yang dibagi atau yang disembelih, yang diurus takwanya ini. Kayak apa takwa dia? Dari sini penting, ketakwaan itu intinya di duanya. Mengerjakan yang diwajibkan, meninggalkan yang diharamkan, selesai. Kalau sudah dua itu Anda bisa, silahkan amal apapun, silahkan amal sunnah apapun, insya Allah diterima. Tapi apakah pasti? Ya, saya bilang insya Allah, karena syarat keterima itu sangat banyak. Ya. Nah kemudian untuk hewannya, hewan tertentu yaitu unta, ya, sapi atau kerbau dan kambing. Ya, untuk unta itu minimal umurnya 5 tahun sempurna, masuk umur ke-6. Kalau untuk sapi atau kerbau itu 2 tahun sempurna. Ya, karena itulah perhatikan umur. Jangan asal murah aja diembat aja. Tapi lihat ini umurnya pas apa enggak. Sebab kalau nggak sampai 2 tahun nggak sah. Ya, nggak sampai 2 tahun maka nggak sah dijadikan hewan kurban. Ya jadinya cuman sedekah biasa aja. Pahala besar, sedekah itu pahala besar, Pak. Cuman gak sah. Artinya ampunan yang besar itu gak dia dapat. Ya. Kalau untuk kambing, ya kambing itu sama 2 tahun sempurna. Kalau domba setahun. Domba ya, domba itu setahun sempurna, itu sudah sah. Bahkan gak sampai setahun pun, yang penting dia di atas 6 bulan dan sudah tanggal giginya. Dilihat giginya tanggal sudah, itu balik berarti itu sah. Domba itu sah, ya, segitu. Nah, kemudian di dalam permasalahan untuk orang yang berkurban, karena pahalanya ini pengampunan dosa seluruhnya, maka Nabi melarang bagi yang berkorban itu untuk motong rambut, motong kuku, mencukur kumis dan lain sebagainya dari awal Dzulhijjah sampai disembelihnya hewan kurbannya. Untuk apa? Biar menyeluruh ampunan Allah untuk dia. Nabi larang itu. Tapi larang di sini nggak haram. Maksudnya kalau memang nggak ada hajat nggak usah dipotong. Sabar dulu sampai disembelihnya hewan kurban. Nah kemudian di dalam permasalahan syaratnya ya, syarat hewan itu intinya jangan sampai cacat. Cacat di sini bisa pincang ya, walaupun pincang itu disebabkan karena direbahkan ketika mau disembelih, walaupun karena itu pincangnya tidak diterima, alias gak sah. Kalau nyembelihnya sah, tapi kalau pahala kurbannya gak dapat. Ya. Atau contoh yang hilang telinganya, ya, yang picek
buta satu atau dua-duanya, yang sangat kurus, ya, sakit-sakitan, ya, sampai tulang-tulang kelihatan semua, ini nggak sah. Ya. Kemudian yang ekornya hilang, ya, itu nggak sah. Kalau dari lahir nggak ada ekornya, Ustaz, nggak apa-apa. Kalau dari lahir memang nggak ada, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dari lahir nggak ada telinganya, nggak sah. Cari yang bertelinga. Kalau cuman dilubangin telinganya, lubang saja untuk tanda kayak tende gitu, nggak apa-apa. Kalau yang hamil kayak apa? Yang hamil ini hilaf. Ada yang mengatakan nggak sah, ada yang bilang sah. Cuman yang bilang sah ini dia dibagi dua. Ada tafsir perincian. Sah kalau hamilnya itu tidak menyebabkan kurangnya dagingnya. Kadang ada karena sebab hamil dia tambah kurus. Ini nggak boleh. Tapi kalau kehamilan itu tidak mencegah, tidak mengurangi dagingnya, maka sah. Nah, sekarang hukum janinnya kayak apa? Kalau seumpama habis disembelih, janin yang di perutnya mati, ini halal apa enggak janin tersebut? Karena dia nggak disembelih. Ya, maka dikatakan dalam hadis, zakatul janin zakatu ummi. Sembelihannya janin sama dengan hukum sembelihan ibunya. Artinya kalau ibunya salah sembelihannya, maka ibunya bangkai, janin juga bangkai. Contoh sapi ketabrak hamil, mati, bangkai sapinya. Janinnya mati juga, bangkai juga. Tapi kalau ibunya disembelih dengan cara halal, ya, sembelih yang halal itu mencakup 4 syarat. Ya. Ini mau korban mau enggak, kalau mau hewan itu nggak jadi bangkai matinya, maka 4 ini harus lengkap. Yang pertama, hewannya halal. Yang kedua, yang nyembelih muslim. Ya, sembelihan orang kafir nggak diterima, walaupun bismillah. Dari sini kita tahu kalau ada pemburu non muslim nembak payau sumpah mati, dibawa ke pasar, bangkai. Dia bismillah, Ustaz, nggak ngurus bismillah kalau sudah urusan non muslim. Karena bismillah itu nggak wajib, bismillah itu sunnah. Ya, walaupun muslim nggak bismillah tetap halal. Walaupun muslim, walaupun nggak bismillah tetap halal, tapi dia sunnah. Baca bismillah itu sunnah. Terus yang ketiga, alat yang dipakai membunuh lancip, tajam. Berarti tidak sah dengan sesuatu yang tumpul. Termasuk tumpul itu peluru senapan angin, dia tumpul. Hewan yang mati dengan peluru senapan angin, maka dia bangkai. Ya, tidak halal. Ya, harus yang lancip. Yang keempat, kalau dia hewan yang bisa ditangkap, ya, maka wajib terputus jalur makan dan jalur nafas. Matinya dengan terputusnya jalur makan, jalur nafas. Tapi kalau nggak bisa ditangkap, hewan buruan, maka terserah dengan cara apapun, yang penting 3 pertama lengkap, ya, maka hukumnya halal. Walaupun dengan gigitan hewan najis. Contoh, dia pakai senjatanya itu seekor anjing yang terlatih. Suruh kejar-kejar, diam-diam, gigit-gigit, lepas-lepas. Maka kalau mati dengan gigitan hewan anjing ini, ya, dan dia hewan yang patuh, istilahnya sudah dilatih, terlatih, hukumnya halal. Dengan syarat yang melatih muslim, yang bawa yang ini muslim. Karena dia seperti senjata. Yang najis cuman gigitannya aja. Yang digigit sama dia itu yang najis. Sisanya hukumnya halal. Ya. Sehingga dalam hal ini menyembelih itu caranya demikian. Nah, kemudian sesuai dengan syarat-syaratnya, ada beberapa poin yang penting. Yang pertama, masalah pembagian. Pembagian daging kurban itu ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan jadi daging itu dibagi untuk fukoro, ya. Fukoro sudah pasti harus dapat. Kalau nggak dapat, orang fakirnya nggak dapat. Sumpama
Ini kupon dikasihkan kenal-kenalannya semua. Yang mampu-mampu dikasih, yang fakir nggak dikasih. Maka harus yang berkorban mengganti. Dia beli daging lagi, ganti kasih ke fukoro. Nggak sah. Kalau nggak ada orang fakir yang dapat, nggak sah. Harus ada yang dapat. Karena tujuannya ke fakir. Tujuannya korban itu agar orang fakir bisa merasakan daging. Nah, kemudian yang berkorban itu hanya ngambil sedikit untuk berkah tabarruk. Nabi SAW itu beliau kalau berkorban cuma ngambil hati aja, sisanya dibagi. Pendapat kedua yang banyak dipakai di masyarakat kita itu dibagi 3. Ini yang sunnah ya. Kalau yang wajib kan nggak boleh. Ini yang sunnah, yaitu 1/3 yang berkorban, 1/3 yang orang fakir, 1/3 untuk orang-orang yang mampu. Bedanya apa Ustaz fakir sama yang mampu? Kalau fakir dia memiliki, dia hak milik. Boleh dia makan, boleh dia jual, boleh dia berikan ke orang lain, boleh. Tapi kalau orang kaya, enggak. Yang mampu bukan memiliki. Dia cuma dikasih makan aja. Istilahnya itu pemberian. Artinya apa? Enggak boleh dia berikan. Enggak boleh dia jual. Orang yang mampu dapat daging kurban, enggak boleh dijual. Kalau yang fakir boleh dijual. Itu perbedaannya di sini. Orang yang berkorban enggak boleh menjual daging kurban. Tadi kan dia dapat nih 1/3. 1/3 ini kalau kambing jadi 1/3. Tapi kalau sapi ya 1/7 dari 1/3. Karena dia 7 orang. Ya. Jadi berarti berapa? 1/21. Nah, itu tergantung ya. Kalau seumpama anggap 90. Berarti 30 itu dibagi 7. Anggap berarti 4 kilo. Itu kalau dihitung sama tulang-tulangnya itu. Kalau tanpa tulang ya mungkin berapa? Anggap 60 mungkin. Ya 60 berarti bagi 3 dulu, 20 dibagi 7. Itulah jatah orang yang berkurban di situ. Bagi 7 per orang dapat mungkin ya 3 kiloan lah ya per orang. Cuman tadi ini adalah ibadah. Sehingga jangan sampai pikiran yang berkorban itu saya harus dapat ibadah Anda ini ya. Kalau sampean mau pengen banyak beli ya di pasar selesai. Ini ibadah, jangan jadikan tujuan Anda saya harus dapat jatah ini ya. Ya, kalau dapat alhamdulillah. Toh itu Anda sodakoh Anda itu. Kenapa masih diungkit-ungkit lagi? Cuman kalau dia ngambil sah, haknya sah dan tidak apa-apa. Ya. Cuman tadi saya bilang ini jangan itu jadi tujuan Anda. Jangan sampai jadi tujuan Anda dapat banyak, jangan. Karena itu adalah ibadah Anda, ya, sedekah Anda itu. Nah, kemudian di dalam masalah tidak boleh ya memberikan bagian dari hewan kurban itu dijadikan ongkos bagi penyembelihnya atau bagi yang ngurusin, itu nggak boleh ya. Artinya ongkos kasih sendiri. Kalau memang dia pengen kulit dikasih kulit, itu tergantung ya persetujuan daripada yang berkurban ya, jelas di situ. Nah kemudian sumpama ada yang kurbannya itu langsung ngasih hewan utuh, itu dia harus memberi biaya penyembelihan juga. Di biaya penyembelihan, kemudian mungkin timbangannya, mungkin pisaunya, mungkin ya macam-macam lah. Isinya itu biaya untuk hewan tersebut. Apalagi kalau sudah ditaruh di masjid, di musola, jauh sebelum tanggal 10. Itu jelas ada perawatannya. Nah, ini siapa yang nanggung? Yang berkorban. Saya bilang gini, artinya nggak boleh pakai uang kotak amal. Karena apa? Karena korban itu nggak masuk maslahat masjid. Bahkan air yang digunakan
itu wajib diganti. Kalau pendapat yang agak keras, nggak boleh pakai air masjid, bahkan nggak boleh di teras masjid. Hukum yang agak keras di situ. Dan itu sudah sudah sering itu terjadi ya di teras masjid ya. Padahal konteksnya memang nggak boleh. Kalau memakai air masjid wajib diganti. Wajib diganti. Kenapa? Karena dia milik masjid. Bukan masjidnya, ya milik masyarakat. Ini kotak amal ini sudah istilahnya untuk maslahat masjid. Tidak bisa digunakan untuk selain maslahat masjid. Nah, kemudian di dalam konteks yang lain, contoh masalah kurban ini untuk berapa orang? Kalau kambing untuk 1 orang sesuai hadis. Kalau sapi untuk 7 orang. Dan ini maksimal. Artinya boleh kurang dari 7. Saat ini 1 sapi cuma 5 orang. Oh, silahkan, tidak apa-apa. Bahkan 1 sapi itu nggak harus semuanya kurban. Saat ini yang baru daftar 5 nih. Tapi ada yang mau akikoh kayak apa? Silahkan, tidak apa-apa. Karena hukum 1 sapi itu sama dengan 7 ekor kambing. Yang masing-masing punya niat sendiri-sendiri. Ya, yang 5 kurban, yang 2 akikoh. Tidak apa-apa. Mas bedanya cuman kalau akikoh dibagikannya masak. Ini misalnya itu ngundang orang atau dibagikan ke tetangga tapi masak sudah. Kalau kurban tidak. Kurban harus dibagikan mentah. Kalau kurban harus mentah. Kalau akikoh harus masak dibagikannya. Ya. Kemudian tidak boleh berkorban untuk yang sudah almarhum. Ya, dalam konteks fikih nggak boleh berkorban untuk almarhum. Karena ini ibadah yang hidup bukan yang mati. Ya, cuman kecuali kalau dia waktu hidup dulu dia wasiat atau mengizinkan. Ayo anak-anakku, kalau nanti abah wafat, yang mau berkorban untuk abah izinkan. Maka di sini yang boleh korban untuk fulan ini cuma anak-anaknya aja. Muridnya nggak boleh, nggak sah. Karena dia cuma izinkan untuk anaknya. Istrinya pun kalau berkorban untuk suaminya nggak sah, karena dia izinkan cuma untuk anaknya. Beda kalau dia mengumumkan ya, siapapun yang berkorban untuk saya ketika saya wafat, saya izinkan. Maka ini siapapun, kenal tidak kenal, muridnya kah, temannya kah, ahli majelisnya kah, silahkan. Kenapa? Sudah diizinkan. Tapi tanpa izin tidak sah. Tanpa izin ketika dia waktu masih hidup tidak sah. Terus kayak apa Ustaz? Saya pengen ngasih pahala korban ini. Nah, tinggal siapa dulu yang kurban, namanya siapa yang hidup, fulan. Nanti habis kurban, dia baru menghadiahkan. Ya Allah, aku hadiahkan pahala kurban ini untuk kakek saya yang bernama fulan. Sah, menghadiahkan pahala dari yang hidup kepada yang wafat sah. Ibadah apapun itu. Ya. Nah, kemudian di dalam masalah itu tadi masalah ya kalau urunan, ada sekolah urunan, ayo santri dilatih untuk berkorban. Nah, ini terkumpul seharga kambing sumpah, terkumpul 4 juta. Ini untuk siapa Ustaz? Kambingnya ya 1 orang, pilih siapa, entah itu kepala sekolahnya. Tapi kalau nggak ikut nyumbang jangan ya, kasihan murid-muridnya. Ya, atau mungkin yang paling banyak siapa? Nanti dia menghadiahkan pahalanya untuk yang lain. Jadi nggak bisa dia untuk semua murid satu sekolah, nggak bisa. Nggak sah jadinya. Jadi sahkan dulu. Untuk pahala insya Allah bisa untuk namanya ditransfer itu bisa untuk pahala itu. Ya. Itu di dalam pembahasan masalah berapa bagian kurban. Bahkan seumpama ya, kalau ada orang dia tidak mau ikut kurban, dia cuma pengen ikut ngambil dagingnya aja. Nah,
Karena dia mau ada acara seumpama. Saat ini kan ada 2 nih masih kosong, saya ikut 2. Jadi saya ambil dagingnya aja, saya tidak ikut kurban. Boleh, tidak apa-apa. Berarti 5/7 itu yang hukumnya kurban. Yang 2/7 diambil sama yang tadi urunan ngambil 2 kloter itu. Tapi ya rugi ya, karena ini pahala besar. Ya rugi. Kalau aslinya, kalau mau hitung-hitungan sih, lebih dapat banyak kalau Anda beli daging di pasar. Anggap uang 21 juta atau 20 juta. Anda belikan daging ke pasar berapa kilo, Pak? Daripada 1 ekor sapi itu lebih banyak dagingnya. Karena 1 ekor sapi itu tulangnya belum dikurangi, perutnya belum dikurangi. Jumlahnya dikit. Kalau hitung-hitungan. Tapi tadi ini ibadah nyembelih, bukan ibadah bagi-bagi daging, bukan. Ini yang penting ibadah nyembelihnya. Karena itulah tidak sah orang kurbannya itu langsung bentuk daging tanpa ada sembelihan, enggak sah, bukan kurban namanya. Walaupun yang dia keluarkan lebih banyak daripada membeli hewan. Karena ini ibadah nyembelih, bukan ibadah hanya bagi-bagi daging. Ya, jadi nyembelih dan juga ada sedekah di situ. Kemudian tidak boleh memindah dan pembagian kurban keluar daerah. Ya, nggak boleh memindah pembagian daging kurban keluar daerah. Ya, sebab kenapa? Karena yang berhak yang daerah situ. Daerah situ. Kecuali kalau daerah itu nggak ada yang kurban dan sini melimpah, maka boleh untuk dipindah khusus untuk yang fuqara. Ini tempat nggak ada yang kurban Ustaz di desa situ, ya sudah. Selama yang sini tercukupi. Adapun kadarnya nggak ada ketentuan. Berapa saat kadar yang diberikan itu nggak ada ketentuan. Cuman ya usahakan jangan terlalu sedikit. Ya kalau cuman 2 on, 1 on kasihan juga yang nerima. Mending kupon itu sedikit tapi puas. Daripada kuponnya banyak tapi dikit-dikit. Karena tidak wajib untuk nyeluruhkan semua satu kampung dapat, enggak. Ya, bayangkan sumpama masjid sini cuma dapat 1 ekor kambing, mau sampean seluruhkan satu kampung dapat apa? Intinya tetangga dekat itu yang berhak. Cari yang fuqara dulu. Intinya di situ. Enggak harus sampai keluar-keluar. Tetangga dekat yang penting. Karena maaf sebagian itu ada tetangga masjid enggak dapat tapi yang jauh dapat. Korbannya di sini padahal. Nah, itu kurang pas ya. Karena dalam hal ini penting untuk mendahulukan yang terdekat daripada tempat penyembelihan. Kemudian dianjurkan untuk yang berkorban itulah yang nyembelih. Tapi kalau tidak bisa, apalagi dia perempuan, seumpama, maka harus ditaukilkan. Taukil ini harus, ya saya wakilkan kepada Anda untuk menyembelih hewan kurban sunnah saya. Taukil. Kalau hadir orangnya ya langsung. Kalau jauh pakai telepon. Seumpama ada orang kurban di Kalimantan, dia di sini, kurbannya di Kalimantan. Kurban di Jawa, dia tinggal telepon aja. Saya wakil pada Anda untuk menyembelih kurban saya. Sah. Tanpa itu enggak sah. Tanpa ada perwakilan atau perizinan tidak sah. Dan itulah boleh berkurban walaupun bukan di tempat Anda. Sekarang kan ada ya di Palestina buka kurban. Kita kurban di sana aja karena sana lebih butuh seumpama. Sah. Tapi tadi taukil harus ada. Kalau nggak taukil ya jadi sedekah aja. Jadi sedekah nggak jadi kurban. Dan kurban ini harus ada taukil. Nah, itu di dalam masalah pembahasan kurban. Sebagai paripurna majelis mungkin ada yang mau bertanya ya, silakan tanyakan. Assalamualaikum. Iya. Iya.
Jadi memang paling afdol yang jantan, paling afdol. Artinya boleh, ya, yang betina itu boleh, sah. Cuman kalau dibilang mana yang paling utama Ustaz, paling utama jantan. Tapi kalau pakai betina sah, ya. Dan dapat sunnah. Cuman kalau mau keutamaan, ya keutamaan kan macam-macam ya. Kayak contoh, mana yang paling utama? Tunjuk kambing apa satu sapi? Tunjuk kambing lebih utama daripada satu sapi. Ya. Kemudian mana yang lebih utama? Domba apa kambing? Domba lebih utama. Karena Nabi pakai domba. Nabi waktu kurban itu pakai domba. Kalau ketika kambing ya pakai domba. Walaupun harganya lebih murah kalau di daerah kita. Di daerah kita lebih murah gibas ya kambing domba daripada kambing yang biasanya kita beli itu. Nah, karena ini bukan masalah lebih murahnya. Nah, kemudian yang besar lebih afdol daripada yang kurus. Ya. Nah, dalam hal ini ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan. Cuman ini masalah fadilah, bukan syarat. Artinya mau yang laki, yang betina, yang jantan sama. Ya, sama. Tapi yang paling afdol, nah itu di situ keafdolnya. Yang lain? Iya, aslinya untuk taukil itu tidak harus suatu motong. Cuma sampean taukil mulai membelinya. Saya wakil kepada Anda untuk membeli hewan kurban saya dan mencari penyembelihannya atau Anda nyembelihkan. Sah. Tidak harus di waktu hari H. Tidak. Jadi taukil itu nggak harus hari H. Ya. Boleh beberapa hari yang sebelumnya, bahkan boleh langsung mentaukilkan sekaligus mencarikan hewan kurban. Tapi tadi kasih embel-embel sunnah. Sebab kalau jadi wajib repot. Jadi wajib berarti kita kayak mungkin karena jauh ya kita nggak mungkin memakannya. Tapi kalau pas dekat repot. Nah, di sini ada kasih embel kurban sunnah. Ya. Yang lain? Ustaz, terkait apa yang disampaikan Ustaz tadi bahwasanya orang yang berkorban misalnya katakanlah masyarakat kita ini kan rata-rata berkorban di areal lingkungan masjid. Ini tadi kan termasuk ilmu yang sangat baru, kita memakai air masjid itu kan tidak dibolehkan gitu. Dan kemungkinan besar kita selama ini tidak pernah mengganti ya kawan-kawan mungkin. Nah itu yang pertama. Karena bagaimana kita yang mana yang berkorban yang baru tahu hukum saat ini. Nah bagaimana yang sudah itu yang pertama. Nah yang kedua kita ini kan Pak Ustadz kadang-kadang ada sumbangan kurban dari PT Kidiko Jaya Agung. Nah itu apakah hukumnya korban, apakah sedekah dan siapa yang berkorban itu tidak disebutkan, hanya bantuan dari PT Kidiko Jaya Agung gitu. Nah jadi selama ini, nah yang terakhir ini Ustadz, terkadang mohon maaf saya ngomong, orang yang menyembelih, ya kalau memang sepakat sih yang bagi berkorban tidak masalah, kadang ada bawa kakinya, kadang perutnya, nah itu kan kata Ustadz tadi tergantung persetujuan dari yang berkorban. Nah selama ini saya melihat, artinya mohon maaf aja bukan ini kenyataan yang selama ini kita lakukan. Itu tidak tahu, tapi nanti kita tahu siapa yang ngambil, kakinya kadang tidak ada. Jadi orang yang mau, kalau kami di kampung itu biasa sampai ke perutnya kita canjang, kita bagi-bagi itu sama habis sampai ke kaki-kakinya. Tapi yang di sini selama ini saya melihat, ya kadang-kadang kita banyak anak orang banyak yang bantu dan tas siapa kok mana kakinya, mana kepalanya gitu. Kulitnya itu, apalagi itu. Nah itu aja Ustadz, mungkin ini sebagai pencerahan bagi kita semua. Dan kita sama sekali tidak menyalahkan karena kita ketidaktahuan kita. Terima kasih Ustadz, terima kasih. Ya, dalam masalah pemakaian air masjid ya, karena mungkin ini sesuatu yang jarang dibahas orang. Ya, yang berlalu biarlah berlalu lah. Cuman kalau memang bisa diganti.
Ya taruh kotak amal berapa kah? 10.000 kah berapa? Untuk ganti. Nah kemudian yang kedua masalah apa tadi itu yang kedua? Itu. Nah kalau seperti itu memang harusnya pembagian itu rata. Wajib, rata itu wajib. Artinya rata di sini harus porsinya sama. Walaupun cuma 10 orang, kuponnya cuma 10 porsinya sama. Samakan porsinya. Untuk yang ikut andil, dia kan sukarela. Ya, kalau dia minta digaji, kasih gaji, tapi nggak boleh dari hewan kurban tadi saya bilang. Nggak boleh menjadikan bagian kurban sebagai gaji, walaupun kulit. Tapi kalau dia sukarela, ya harus sukarela dong. Sukarela ngambil kaki kayak apa? Sehingga dalam hal ini nggak boleh ngambil seperti itu, kecuali dengan izin seluruh yang berkurban. Nah, kalau itu sudah tradisi, ya tradisi yang salah, jangan dilanjutkan. Tradisi yang salah jangan dilanjutkan. Ya, hal yang seperti itu harus dijelaskan. Sehingga dalam hal ini yang ikut nyembelih karena dia sudah dapat jatah ongkos, kelas. Kalau dia mau dapat, ya mungkin kasih kupon dia juga sama. Tapi tadi porsinya sama dengan yang lain, sama. Dan boleh sumpama bagi yang ikut andil sukarelawan ini pengen mungkin masak-masak lah, ya. Tapi itu tadi dengan persetujuan daripada yang berkurban. Ya jelas kan nggak banyak pak, yang isinya paling tulang-tulang dia pakai, silahkan, tidak apa-apa. Tapi tadi tidak berlebihan. Ya. Terus tadi apa tadi? Oh ya kideko ya. Nah kalau dari kideko itu sodako. Berarti dari kita ini kita manfaatkan. Cari 7 orang panitia masjid, taruh pak namanya di situ, gantian tahun depan siapa yang belum dapat. Sehingga walaupun nggak pernah kurban sendiri, ini sudah ada jatah kurban. Itu tidak masalah, karena dia cuma ngasih naruh, ya sudah. Ini kesempatan bagi yang mungkin pengen kurban, silahkan ikut situ. Dan tidak apa-apa, tidak masalah. Apalagi mungkin yang ngasih ini non muslim, nah, jelas dia nggak sah kurbannya. Kita manfaatkan, tidak apa-apa, kita manfaatkan. Ya. Pertanyaan lain? Walhamdulillah. Jadi nggak ada yang nggak mau ngambil. Oh nggak terurus. Ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Karena istilahnya yang ingin jarang, gitu loh. Kulit seperti kulit, olahnya kan nggak semua orang bisa. Mungkin dari panitia dia sebelum karena banyak jadi para petugas itu bisa. Oh bisa itu. Jadi panitia usahakan ngomong dulu ke yang berkorban. Ini untuk perut ini kayak apa? Kalau sampean bisa ngolah silakan ngolah sendiri kan gitu kan. Karena bersihkannya agak repot gini-gini. Sehingga boleh kalau memang nggak ada yang mau diberikan kepada yang mau, silakan, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Alhamdulillah, ya. Insyaallah apa yang kita jelaskan semoga manfaat dan semoga ini tiap tahun tidak ada kesalahan lagi ya. Memang saya jarang untuk membahas masalah kurban. Dulu sudah tiap tahun. Ini sekarang jarang bahasnya karena memang ini tahunan sudah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dimampukan untuk berkorban dan menjadi orang-orang yang benar-benar ikhlas di dalam mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bidati Allah yufinud dunub yusuru uyub yashful qulub mutahhirul qulub
ونمس الأحوال والأقوال والأفعال بجاه مولى بلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. ورزق الكل حلالا دائما وأخي الأنقياء لما نهضى بالخير وفكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون. وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi terkait dengan ibadah kurban. Semoga kita bisa